Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Wahyuni dengan NIM 2106110403. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan lancar. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Namun dalam bahasa pergaulan, orang seringkali mencampurkan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung perbedaan makna dan hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun. Aliran etika. Ada beberapa aliran-aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu. Artinya, mempelajari tentang perbuatan kepada keberadaan manusia. Lebih menekankan pada saya harus bagaimana. Yang kedua, etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Yang keempat, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku dengan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia. Selanjutnya, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Masih terjadinya pelanggaran HAM negara. Selanjutnya, kesenjangan antara kelompok orang kaya atau orang miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Selanjutnya, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Etika Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, karena berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun diperlukan kajian kritis, rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Selanjutnya, alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika, yaitu sebagai berikut. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, kurangnya berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Selanjutnya, pelanggaran HAM dalam kehidupan masyarakat ditandai
dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Selanjutnya, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, perubahan cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu paham radikalisme, pelanggaran etika bisnis, pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi, penetapan prioritas masalah, pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi, dan yang terakhir, alternatif penetapan masalah. Yang terakhir, kesimpulan. Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan melaksanakan setiap pengamalan setiap butir Pancasila. Baiklah, sekian dari video saya tentang Pancasila sebagai sistem etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.